Greetings everyone, halo di sana, aku Vira dan kembali lagi di episode lainnya bersama hashtag Talks with Vira. Saat ini, dalam video ini aku akan memberikan beberapa tips untuk kalian agar kalian mampu lancar berbahasa Inggris. Nah, but before aku masuk ke pembahasannya, aku ingin kalian menanyakan satu pertanyaan kepada diri kalian. Mengapa kita harus belajar bahasa Inggris? Atau mengapa bahasa Inggris itu penting? I want you guys to ask that question to yourself. Dan, oke. Nah, aku akan menjawab pertanyaan itu. Mengapa belajar bahasa Inggris itu penting? Mengapa kita harus belajar bahasa Inggris? Nah, kalau menurut aku sendiri, dalam sudut pandang aku, bahasa Inggris itu seperti sebuah pintu. When you open the door, ketika kamu memiliki kemampuan bahasa Inggris, kamu akan menemukan banyak hal-hal baru yang sebelumnya nggak kamu. Intinya, you will learn new things, you will discover new things, you will explore new things. Mengapa bisa begitu? Oke, first of all, bahasa Inggris itu bahasa global. Ya, singkatnya kita bisa bilang kalau misalkan everyone in the whole world, jika kalian ingin berkomunikasi dengan orang lain di negara lain yang menggunakan bahasa lain, singkatnya kita bisa connect dengan orang itu kemungkinan besar dengan menggunakan bahasa Inggris. Karena itu adalah sebuah skill worldwide, itu adalah sebuah bahasa yang digunakan dalam skala global, bukan skala suatu negara tertentu atau suatu region tertentu. Nah, apa yang aku maksud dengan bahasa Inggris itu seperti pintu? Apa sih yang aku maksud dengan itu? Bayangin diri kalian mau apply ke scholarship di luar negeri. Misalkan kalian punya mimpi untuk berkuliah di Inggris, Belanda, Prancis, whatever it is. Dan kalau kalian mau mengajukan scholarship di sana, tentunya kemungkinan terbesarnya kalian itu bakal perlu yang namanya tes kelancaran atau tes kefasihan berbahasa Inggris. Yang mana itu akan menjadi indikator bahwa kalian itu bisa setidaknya berbahasa global di sana dan kalian gak akan ada struggle dalam language ya, untuk meminimalisir hal itulah. Dan apa yang aku maksud kalau misalkan we can meet new people by learning English. Istilahnya, if we meet someone new, a stranger from another country, kita bisa berkomunikasi dengan mereka dan mendapatkan insight-insight baru atau mungkin peluang-peluang baru yang kita nggak duga sebelumnya. Karena apa? Karena kita bisa berkomunikasi dengan mereka dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, sebelum aku memberikan tips kepada kalian, aku mungkin bakal cerita sedikit mengenai pengalaman dan juga progres yang aku jalani sampai akhirnya aku bisa ada di titik ini. Atau singkatnya mungkin bagaimana sih aku bisa belajar bahasa Inggris. Nah, when I was young, ketika aku sekolah dasar kelas 3 atau 4 SD, I kind of forgot. Aku itu sempat mengambil les bahasa Inggris. Aku mengikuti les bahasa Inggris itu sekitar 3 atau 4 tahun sebelum akhirnya aku berhenti, and then I learned it by myself. Tapi menurut aku, bahasa Inggris yang aku pelajari dulu itu sangatlah basic. Hanya tenses-tenses seperti present tense, past tense, future tense, dan hal-hal umum yang sebenarnya kalian bisa cari di internet sendiri. Tapi it was very worth it because itulah yang membawaku ke tempatku saat ini. Itulah yang membuat aku aware tentang bahasa Inggris, tentang struktur bahasa Inggris, tentang tata bahasanya. Dan I'm still very grateful for it even now. Nah, tapi ada satu tantangan besar yang aku hadapi saat itu, dan aku harus menghadapi tantangan itu selama bertahun-tahun. Even until now, kadang aku masih struggle untuk menghadapi tantangan itu. It never really goes away. Apa itu? Keberanian untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Yes. Kalian mungkin punya skill grammar yang bagus, punya skill writing yang bagus, listening yang bagus. Tapi untuk menggunakan skill speaking, it really needs a lot of courage. Karena dulu aku tuh berpikir, aduh aku nggak berani berbicara dalam bahasa Inggris ke orang lain. Aku nggak berani berbicara dalam bahasa Inggris di depan umum.
Aku nggak berani melakukan semua hal itu. Karena apa? Karena aku berpikir bahwa kamu nggak usah so Inggris, atau Inggris kamu tuh nggak bagus-bagus amat. Hanya karena itu. Padahal menurut aku kalau misalkan kalian mencoba berbicara, semakin kalian sering berbicara, semakin kalian sering berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa Inggris, kalian bisa menjadi lebih lancar dalam hal itu. Gimana kita mau berhasil dalam sesuatu kalau kita aja nggak berani mencoba hal itu, right? Nah, maka dari itu aku terus-menerus mencoba memaksakan diriku, mendorong diriku untuk terus-menerus belajar bahasa Inggris. Terutama belajar berbicara dalam bahasa Inggris. Akhirnya I feel really comfortable with talking in English and I have no problem with it right now. Aku nggak merasa dijudge akan bahasa Inggrisku lagi, atau aku nggak merasa bahwa aku so Inggris mungkin. Nah, maka dari itu dalam video kali ini aku akan membagikan beberapa tips untuk kalian agar kalian mampu lancar berbahasa Inggris versi aku dan berdasarkan pengalaman aku. Stay tuned. Tips pertama, sebelum kalian ingin lancar berbahasa Inggris, sebelum kalian ingin fasih berbahasa Inggris, tentunya kalian harus pelajari dasar-dasar yang ada. Apa itu? Tenses dan juga vocabulary. Tenses itu singkatnya seperti apa ya? Seperti suatu tata kata atau susunan kalimat dalam bahasa Inggris yang mana tuh bisa berbeda tergantung dengan beberapa syarat. Seperti misalkan present tense itu adalah suatu tense yang kalian gunakan kalau misalkan kalian ingin berbicara dengan masa sekarang, atau past tense jika kalian ingin membicara tentang waktu lampau. Nah, tentunya kalian harus mulai dari situ terlebih dahulu, dan aku bisa merekomendasikan kalian untuk belajar dasar-dasarnya saja. Misalkan present tense, past tense, future tense, present continuous. Aku rasa itu cukup untuk pemula karena itu yang cukup sering, yang tentunya selain kalian mempelajari susunan kalimat atau tata kalimatnya, kalian juga perlu mempelajari kosakata yang ada atau kamus bahasa Inggris tentunya. Karena apa? Kalau misalkan kita nggak tahu kamusnya atau kita nggak tahu kata-kata dalam bahasa Inggris, apa yang akan kita katakan gitu loh. We don't know what we should talk about. Kita nggak tahu kira-kira bahasa Inggrisnya burung apa ya, kira-kira bahasa Inggrisnya buku apa ya. We don't know. Jadi make sure untuk perluas vocabulary kalian, banyakin membaca dan mulailah terbiasa dengan kata-kata itu. Kalau aku sendiri, aku tuh punya kebiasaan kalau misalkan aku membaca buku dalam bahasa Inggris dan ada suatu kata yang aku nggak tahu, aku biasanya akan langsung mencari kata itu dalam kamus. Dan aku akan mentranslate itu dalam bahasa Indonesia atau kebalikannya. Aku akan mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan aku akan mencatat kata-kata itu. And it really works to be honest, dan gak cuma dicatat aja, tapi kalian juga bisa mengaplikasikan kata-kata tersebut dalam kalimat sehari-hari kalian, yang mana tuh bakalan membantu banget karena kalian akan terbiasa dengan hal itu dan kata itu gak jadi asing lagi kan. Nah, itu dia tips pertama dari aku. Tips kedua yaitu perbanyaklah konsumsi media yang berbahasa Inggris. I am very serious on this. Karena apa? Kalau misalkan kalian belajar tapi kalian gak mengelilingi diri kalian dengan hal-hal seperti itu, hal-hal dalam bahasa Inggris, gimana kalian tahu kalau misalkan itu cara pengaplikasiannya? You guys don't know. Maka dari itu, ya mulai dari hal-hal simpel aja. Misalkan kalian mendengarkan lagu dalam bahasa Inggris dan kalian lihat liriknya, dan you guys search for the lyrics dan kalian memahami, oh ternyata ini artinya ini, dan satu susunan lagu itu artinya ini, bermakna ini. Sesimpel itu. Atau mungkin kalian bisa membaca buku-buku dalam bahasa Inggris, dan kalau misalkan itu terlalu berat, maka bacalah mungkin cuitan-cuitan orang lain, kutipan-kutipan dalam bahasa Inggris, dan juga ya intinya kalian tuh coba biasakan diri kalian untuk mengonsumsi media yang berbahasa Inggris, karena itu akan membiasakan kalian akan menjadi familiar dengan tata kalimatnya, susunan kalimatnya, lalu pronunciation-nya. Jadi itu akan memberikan sebetulnya banyak banget benefits bagi kalian. The last one, dan sama seperti tantangan yang aku hadapi, solusinya adalah beranikan diri kalian untuk mencoba berbicara dalam bahasa Inggris. Nggak harus lancar-lancar banget kok. Bahkan menurut aku kalau misalkan kalian tuh cuma bisa ngomong satu kalimat, ya udah nggak apa-apa. Lagi pula satu kalimat itu akan berkembang menjadi 2 kalimat dan juga selanjutnya kan. Kalian perlahan-lahan akan tumbuh dan juga mungkin akan
lebih terbiasa dalam menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalian gak perlu takut dan buang mindset kalau misalkan kalian tuh nggak bisa bahasa Inggris. Kalian bisa kalau misalkan kalian mau belajar. Dan meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, meskipun itu sulit, meskipun saat ini tuh itu terasa kayak nggak mungkin, aku nggak punya kemampuan untuk belajar hal itu, aku nggak punya resources untuk belajar hal itu. That's okay, but please make sure that kamu akan tetap mencobanya, right? Dan tentunya selain kalian coba biasakan diri kalian untuk berbicara dalam bahasa Inggris, penting juga untuk memiliki teman ngobrol yang berbicara dalam bahasa Inggris. Karena apa? Karena kita tuh nggak bisa menerima suatu feedback dari diri kita sendiri secara objektif menurut aku. Yes, kalian bisa berlatih speaking dengan diri kalian sendiri di depan cermin, tapi kita akan butuh komunikasi aktif secara real time agar kita tuh mampu memproses informasi secara cepat dan juga menyusun kalimat dalam bahasa Inggris secara cepat. Maka dari itu, usahain kalau misalkan kalian benar-benar pengen belajar bahasa Inggris, maka cari teman yang juga bisa membantu kalian berkomunikasi dalam bahasa Inggris karena it really helps. Salah satu alasan aku ada di sini adalah karena aku dulu mempunyai beberapa teman yang memang secara aktif berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan aku dan membuat aku lebih percaya diri karena aku merasa oh aku nggak sendirian loh dalam belajar, aku nggak sendirian dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris, aku nggak merasa aku out of place, aku nggak merasa aku aneh. Maka dari itu cobalah cari teman yang istilahnya ingin belajar hal yang sama dengan kalian. Nah, menurut aku itu adalah 3 tips krusial yang bisa membantu kalian untuk fasih dalam berbahasa Inggris. Dan aku ingin yakinkan lagi diri kalian kalau misalkan belajar itu membutuhkan proses yang lama. Kalian mungkin bisa instan, mungkin bisa juga nggak instan, tapi mostly sih nggak instan. Tentunya kalian pasti perlu waktu, nggak bisa tiba-tiba satu hari tuh jadi, nggak, minimal tuh ya sebulan 2 bulan lah kalian bisa. It depends on you guys, apakah kalian ingin belajar dengan sungguh-sungguh atau memiliki tekad untuk belajar dan terus bertumbuh. And I want to tell you guys that it's okay untuk merasa kesulitan kalau misalkan kalian belajar bahasa Inggris. It's very okay. Aku rasa kita semua mengalami hal itu dan ya, I mean I was in that place as well. Maka dari itu aku berharap banget kalian bisa terus gigih dan tekun dalam belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu merupakan suatu hal yang krusial bagi kita. Dan yeah, I really appreciate it if you guys could learn it step by step. And I'm really hoping that you guys won't give up because ya mungkin manfaatnya nggak kalian rasakan saat ini juga, tapi in the future I'm sure your future self will be thankful that you guys did it. Nah, aku rasa itu aja, sekian dari aku. If you guys have any comments or any questions, kindly leave it in the comment sections below. And I wanna thank you guys all for paying attention throughout this whole video. Dan jangan lupa like and also subscribe. See you!